Seorang pria di Palopo diamankan polisi diduga sodomi anak di bawah umur dari TKP. Seorang pria di kota Palopo, Sulawesi Selatan diamankan polisi karena diduga menyodomi anak berusia 4 tahun. Pelaku berinisial ER 27 tahun diamankan di Mapolres Palopo sekitar pukul 12:10 tengah malam. Tetangga korban Cahya mengatakan kejadian ini baru diketahui sekira pukul 9 malam. Menurut korban, pelaku memaksakan alat kelaminnya ke anus korban, kata Cahya. Dari informasi yang dihimpun, korban mengalami luka robek pada daerah anus dan saat ini telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Saweri Gading, Palopo. Sementara pelaku saat ini diamankan Mapolres Palopo. Penulis rindu. Wow. Masih dari kota Palopo, beritanya adalah pemegang hak guna bangunan protes tindakan pemenang sengketa lahan PNP. Sejumlah pedagang atau pemegang hak guna bangunan yang berlokasi di Pasar Sentral Palopo protes sikap pemenang sengketa lahan Buya Andi Iksan Matotorang. Pasalnya pihak pemenang sengketa lahan meminta biaya sewa kios Arailos kepada pedagang yang ada di atas lahan yang dimenangkannya. Pernyataan keberatan pedagang dan kuasa hukum pemegang hak guna bangunan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya Muhammad Rusidi Bakri dari kantor hukum MR Bakri dan Associated. Dalam rilis resminya yang diterima tkp.co, Rashidi mengatakan pihaknya menerima surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2020 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari sejumlah pedagang atau pemegang hak guna bangunan yang berlokasi di Pasar Sentral Palopo sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2536K/PDT/2013. Sebagai respon terhadap somasi yang dikirim pihak Buya ke pedagang, maka pihak pengacara pedagang memberikan tanggapan atas somasi pihak Buya sebagai pemenang sengketa. Rashidi menjelaskan pada 3 poin amar putusan pengadilan yang dikutip pada halaman 1 somasi pihak Buya yang menyatakan secara detail sebagai berikut. Pertama, menyatakan sah menurut hukum penggugat adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah yang terletak di kawasan sentra Palopo, Desa Amasangan, Kecamatan Warak, Kota Palopo yang berukuran kurang lebih 19.044 meter persegi. Kedua, menyatakan bahwa perbuatan tergugat menguasai tanah sengketa yang berukuran kurang lebih 19.044 meter bujur sangkar tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum. Ketiga, menghukum tergugat selaku institusi lembaga pemerintah Republik Indonesia, Ceki, Wali Kota Palopo untuk membayar ganti rugi kepada penggugat dengan perincian sebagai berikut: kerugian material sebesar 38 miliar 88 juta rupiah. Atas putusan tersebut kami ucapkan selamat kepada saudara karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga sebagai warga negara yang taat hukum apalagi instansi pemerintah haruslah mentaati keputusan tersebut. Namun Rashidi menyesalkan setelah kutipan amar putusan pihaknya menilai ada upaya dari pihak Buya untuk menafsirkan secara liar putusan pengadilan Aquo dengan mengatakan bahwa putusan Aquo berimplikasi kepada keabsahan hak guna bangunan yang jadi milik pihak pedagang. Rashidi menjelaskan memang benar bahwa berdasarkan putusan pengadilan bahwa perbuatan tergugat menguasai tanah sengketa yang berukuran kurang lebih 19.044 adalah tanpa hak dan melawan hukum. Sehingga hal inilah yang menjadi dasar kenapa pemerintah Kota Palopo dihukum untuk membayar kerugian material yang diderita sebesar 38 miliar 88 juta. Dari amar putusan tersebut sudah sangat jelas jika saudara pemenang berhak mendapat ganti rugi atas kerugian yang telah dialami sesuai dengan apa yang telah dituntut dalam gugatan pihak Buya.
Kata Rasidi juga sangat jelas pula jika tidak ada keputusan pengadilan untuk mengembalikan lahan objek sengketa kepada pemenang karena yang dituntut memang hanyalah ganti rugi atas penggunaan lahan tersebut yang akhirnya terbukti melawan hukum. Soal keputusan pengadilan Akuo telah secara tegas menyatakan bahwa wali kota Palopo yang harus bertanggung jawab. Namun kami mempertanyakan kenapa sekarang pihak pemenang melalui orang suruhannya dengan cara-cara ilegal datang meminta ganti rugi kepada klien kami, tandasnya. Rasidi menjelaskan sangat tidak layak membebankan ganti rugi kepada kliennya sebab kliennya juga hanya korban dari kebijakan pemerintah yang ternyata di masa lalu dilakukan dengan cara-cara otoriter tanpa peduli dengan hak-hak hukum orang lain. Kalau saudara pihak pemenang membebankan ganti rugi kepada John kami, itu artinya klien kami harus dibebani untuk membayar lahan yang mereka gunakan secara berulang karena mereka telah membayar lunas hak guna bangunan tersebut kepada pemerintah ceki pengembang, katanya. Rasidi menjelaskan hal inilah yang menjadi dasar kenapa pengadilan memutuskan untuk menghukum pemerintah yang membayar ganti rugi kepada saudara. Dan tentu saja karena pemahaman akan hal itu juga, sehingga dalam gugatan saudara tidak melibatkan klien kami sebagai tergugat atau turut tergugat. Karena tentu berangkat dari kesadaran saudara bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian saudara adalah pemerintah kota Palopo. Rasidi juga menyebutkan ada kesan meneror kliennya dengan cara menagih pungutan liar dengan cara kasar, melakukan penyegelan, dan lain-lain. Tindakan yang membuat tidak nyaman klien kami dalam menjalankan aktivitas usaha adalah tindakan yang diduga sebagai perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum yang berlaku karena pihak Buya mendasarkan tindakan tersebut pada keputusan pengadilan Akuo. Tapi tidak ada satu kalimat pun dalam putusan Akuo yang membenarkan untuk melakukan penagihan, bahkan praktek pemalakan dengan cara-cara premanisme. Rasidi menjelaskan di bagian akhir somasi pihak Buya mengutip kata pasal-pasal pidana diantaranya pasal 385 Jo, 372 Jo, 378 KUHP. Namun dalam pandangan kami pasal-pasal tersebut adalah sesuatu yang tidak relevan dengan posisi klien kami sebagai pemilik sah hak guna bangunan yang masih berlaku sampai dengan tahun 2026. Justru kata dia, sikap pihak Buya yang melakukan pungutan ilegal atau pemerasan kepada kliennya yang diduga kuat sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang untuk kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau upaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Terakhir, Rusidi mengingatkan kepada pihak Buya agar tindakan yang menagih secara paksa kepada pedagang adalah tindakan yang pada akhirnya hanya akan merugikan diri sendiri. Sangat disayangkan bahwa kemenangan hukum dan keadilan yang telah didapatkan justru dapat tercemar oleh perbuatan sendiri karena atas perbuatan tersebut kami dapat menempuh langkah hukum baik pidana maupun perdata, katanya. Dari tkp.co. Kita lihat dari berita dari Palopo lagi. Setelah diintai karena diduga sebagai pengedar sabu, pria asal kota Palopo ini ditangkap polisi di Luwu Timur Selasa 27 November. Kenapa 27 November? Salah kali ini ya. 17 kali ya. Pelaku Saiful 51 warga Jalan Batara, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara ini ditangkap sekitar pukul 10 malam di Dusun Salabu, Desa Wawandru, Kecamatan Malili. Pelaku diamankan saat mengendarai motor saat dilakukan penggeledahan 6 saset kristal bening diduga sabu disita. Kata Kasat Narkoba Polres Lutim AKP Jody Tita Lepta, Kamis 19 November. Selain menyita 6 saset sabu,
Polisi juga mengamankan alat hisap sabu berupa bong, kaca pirek, sumbu, sendok sabu, korek api gas, dan 2 handphone. Penangkapan pelaku berawal dari laporan masyarakat bahwa seorang warga Palopo kerap melakukan transaksi narkoba. Berdasarkan laporan itu, kata Jody, pelaku dan barang bukti sabu berhasil diamankan. Saat ini pelaku dan barang bukti sabu diamankan di Mapolres Timur untuk diproses lebih lanjut dari TKP. Oke, itu saja ya pemirsa beritanya.